diminta memberikan kuliah mengenai medical error ya. Baik, dari report oleh IOM tahun 99 didapatkan bahwa memang kenyataannya banyak terjadi kesalahan dalam praktek kedokteran. Namun yang juga disadari adalah ternyata berbuat kesalahan itu adalah suatu sifat dasar manusia gitu ya, membuktikan bahwa kita manusia itu karena kita pernah berbuat kesalahan, tidak selalu sempurna, maka menunjukkan bahwa kita manusia gitu. Hasil yang didapatkan dari mereka seperti itu yang mereka sadari ketika mereka membuat report tersebut. Jadi medical error itu secara definisi adalah sebuah adverse event yang bisa dicegah. Apakah itu memberikan efek yang membahayakan atau tidak kepada pasien. Jadi intinya adalah dari medical error ini bahwa adverse event-nya itu sebenarnya bisa dicegah atau preventable gitu ya. Karena kalau ada adverse event juga yang tidak preventable bukan medical error namanya. Atau menurut Basale bahwa suatu kejadian yang tidak diharapkan yang bisa menyakiti atau tidak menyakiti pasiennya. Jadi ini dari definisi ini bisa dikatakan bahwa cedera itu bisa terjadi atau tidak terjadi. Menurut Komite Rumah Sakit, Keselamatan Pasien Rumah Sakit didapatkan bahwa kesalahan dalam medical error itu adalah kesalahan dalam proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Jadi intinya adalah cederanya bisa saja terjadi atau tidak terjadi, tapi dia bisa masuk ke dalam medical error. Jadi medical error sendiri tadi bisa dikatakan bahwa terjadi kesalahan dalam asuhan medis. Kesalahannya itu bisa kesalahan dalam perencanaan, bisa kesalahan dalam pelaksanaan, dan penyimpangan dalam prosesnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda salah dalam merencanakan sebuah tindakan dan bisa terjadi harm atau tidak harm, itu bisa disebut sebagai medical error. Atau Anda sudah merencanakan dengan baik, tapi ternyata Anda tidak bisa melaksanakannya dengan baik, maka itu juga medical error. Atau ketika dalam Anda melaksanakannya, ada suatu proses yang tidak sesuai dengan prosedurnya, maka itu juga bisa menyebabkan atau disebut sebagai medical error. Nah, berdasarkan definisi tadi, bisa dikatakan bahwa preventable adverse event. Jadi apa yang disebut sebagai adverse event adalah kejadian yang mengakibatkan cedera. Jadi kalau namanya tadi dikatakan bahwa medical error itu bisa cedera, bisa tidak cedera. Kalau cedera namanya adverse event. Jadi suatu kejadian yang mengakibatkan cedera. Kalau sudah ada cederanya disebut sebagai adverse event. Yang tidak diharapkan karena suatu tindakan atau tidak bertindak. Jadi Anda bertindak salah ada cedera namanya adverse event. Anda tidak bertindak padahal harusnya bertindak mengakibatkan cedera namanya juga adverse event gitu ya. Jadi adverse event itu bukan hanya karena Anda melakukan sesuatu, tapi karena Anda tidak melakukan tindakan yang seharusnya Anda lakukan, sebut juga adverse event ya. Bukan karena underlying disease-nya atau bukan karena penyakit yang dideritanya atau karena kondisi pasiennya. Jadi kalau misalnya ada cedera yang terjadi karena penyakit yang diderita pasien, maka itu bukan adverse event namanya, karena sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan bahwa itu terjadi. Jadi sebenarnya kita sudah mengharapkan itu terjadi kalau memang ada hal yang cedera karena underlying disease. Tapi kalau adverse event, kita tidak memprediksi itu karena akan terjadi. Ya, jadi dari tadi yang bisa disampaikan dari beberapa slide sebelumnya, jadi medical error itu bisa menyebabkan pasien cedera atau tidak cedera. Kalau pasien ketika terjadi adanya medical error, kesalahan dalam proses, kesalahan dalam perencanaan, atau kesalahan dalam pelaksanaan, kalau dia tidak cedera namanya near miss. Kalau dia jadi cedera disebut sebagai adverse event.
Process of care atau non-error, tidak adanya error juga dapat menyebabkan pasien cedera. Jadi disebut juga sebagai adverse event. Jadi berdasarkan 2-3 slide sebelumnya bisa dijelaskan dengan diagram ini, adverse event itu adalah cedera. Jadi kalau ada cedera yang tidak diharapkan pada pasien, itu disebut adverse event. Kalau ternyata ada kesalahan dalam proses tapi tidak cedera, namanya near miss. Ya, dalam itu makanya terkadang disebut sebagai malpraktek. Nah, dari sini, dari kejadian tadi di mana pasien tidak cedera, kita mengenal beberapa jenis kejadian. Pada kejadian medical error ini ada kejadiannya cedera atau near miss, ada kejadian potensial cedera. Itu kalau karena adanya medical error, pasiennya tetapi tidak cedera. Maka akan ada 3 kejadian. Lalu ketika medical error terjadi, tapi pasiennya cedera, namanya jadi adverse event. Berdasarkan teori tadi, dikatakan bahwa kalau disebut sebagai medical error, sebenarnya adalah suatu tindakan yang preventable. Kalau dia unpreventable, maka dia jadi adalah proses of care biasa yang dimana seharusnya tidak ada errornya. Tadi kita udah disebutkan ada berbagai jenis insiden atau kejadian, yaitu kejadian potensial cedera, di mana ada potensi untuk terjadinya cedera, namun tidak ada insiden. Jadi belum terjadi sebuah insiden pada perawatan pasien tersebut, namun potensinya ada. Kemudian ada kejadian tidak cedera, di mana insidennya sudah terjadi, pasiennya sudah terpapar, tetapi tidak ada cedera yang terjadi. Kalau kejadian nyaris cedera, pasiennya ada insidennya sudah terjadi, namun tidak terpapar. Jadi yang 3 di atas ini tidak menunjukkan adanya cedera yang terjadi pada pasien. Ketika ada cedera masuk ke KTD atau kejadian tidak diharapkan atau adverse event di mana ada insiden dan ada cedera, dan salah satu yang efek paling jeleknya adalah ketika disebut sebagai sentinel event di mana KTD itu memberikan efek yang serius atau kematian, disebut sebagai sentinel event. Kenapa penting untuk mempelajari mengenal tentang medical error ini? Karena dari penelitian didapatkan dari berbagai report yang dibuat secara tahunan, didapatkan bahwa iatrogenic death atau yang penyakit bukan karena cedera atau kematian yang bukan karena penyakitnya itu meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa medical error ini merupakan penyebab ketiga terbanyak kematian di Amerika Serikat. Dan akhirnya dari kejadian ini kerugian secara ekonomi itu sangat besar. Kenapa? Ya karena kita akan harus menghadapi suatu kejadian yang seharusnya tidak perlu ada gitu ya. Ketika ada cedera tentu itu harus ditangani. Ketika ada kematian yang penyebabnya bukan karena penyakitnya, tentu itu harus juga ditata laksana dan itu bisa menyebabkan banyak kerugian secara ekonomi. Lalu dari medical error itu sendiri itu juga bisa menyebabkan adanya kerugian dari ekonomi. Jadi karena banyaknya kerugian dari medical error yang terjadi ini, maka Anda harus tahu apa yang menyebabkan terjadinya medical error. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 itu menunjukkan bahwa isu-isu yang paling penting ya. Penelitian tiap tahun itu akan menunjukkan 10 jenis kejadian penyebab medical error yang paling sering. Jadi dari yang penelitian tahun 2016 didapatkan bahwa isu yang paling banyak menyebabkan itu adalah related to diagnosis. Di mana ketika seseorang tenaga kesehatan atau dokter tidak bisa menegakkan diagnosis dengan benar. Di mana hal itu terjadi karena tidak bisa mengumpulkan data dengan benar, tidak bisa memformulasi diferensial diagnosa dengan benar, sehingga tidak bisa membuat diagnosis secara benar. Ya, jadi isu itu merupakan penyebab paling banyak jadi kejadian medical error ketika seorang tenaga kesehatan atau dokter tidak bisa membuat diagnosis yang benar. Ya, failure to order appropriate test and address abdominal result. Jadi artinya adalah ketika dokter itu nggak bisa mengajukan apa yang pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan untuk mendiagnosa pasiennya.
Ya. Jadi kalau Anda udah ngerasa kalau minta aja tapi nggak tahu kenapa minta itu, maka Anda harus sudah mulai menyadari Anda akan berperan pada medical error itu di kemudian hari. Jadi kalau misalnya ada instruksi untuk meminta pemeriksaan penunjang, asal sebut aja, itu artinya failure to order appropriate test and address abnormal result. Ketika Anda tidak tahu ketika diberi hasilnya itu benar apa enggak, itu normal atau abnormal, maka itu adalah akan memberikan kontribusi terhadap medical error yang bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah ketika Anda tidak bisa mengkomunikasikan atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien, di mana Anda tidak bisa menggali informasi dengan benar, satu. Atau dua, Anda tidak bisa bukan mencatat ya, Anda tidak tahu dari informasi yang diberikan pasien itu mana yang akan Anda perlukan, yang sangat perlu untuk membuat diagnosis dan perawatan berikutnya. Jadi ketika Anda melakukan anamnesis, Anda tidak tahu dari apa jawaban atau pertanyaan yang dijawab pasien itu mana sih ternyata aspek pentingnya. Jadi Anda nggak tahu kalau dia jawab itu, oh itu artinya apa ya. Anda hanya kacamata kuda. Anamnesis, sejak kapan, faktor pengurang, faktor yang menambah, pernah obat apa enggak, RPD, RPK, dan lain-lain, cuma nanya berdasarkan suatu kewajiban, nanya. Tapi ketika dijawab oleh pasien, ketika pasien mengatakan sesuatu yang dia sampaikan, Anda tidak pernah menganggap itu bagian dari untuk menegakkan diagnosa. Maka itu adalah satu faktor yang akan berkontribusi terhadap terjadinya medical error. Ya, jadi sebenarnya kalau Anda bisa melakukan suatu proses mulai dari anamnesa sampai menegakkan diagnosa dengan benar, saya rasa itu sudah cukup untuk bisa mengurangi kejadian medical error yang terjadi dalam layanan kesehatan. Jadi berkomunikasi, anamnesa itu bukan hanya masalah bertanya KU, RPS, RPD, RPK, sosial ekonomi tanpa tahu untuk apa bertanya itu. Atau tidak punya skill untuk melakukan komunikasi dengan pasien. Apa yang harus saya tanyakan, bagaimana cara bertanya. Jadi itu yang harusnya bisa disadari mulai dari saat perkuliahan. Jadi bagaimana supaya tadi aspek nomor 1 itu yang membuat diagnostik error tadi itu bisa terjadi, bagaimana untuk menghindarinya? Yang sering terjadi adalah Anda membuat first impression. Pasien demam 5 hari. Tipoid. Pasien demam 3 hari tinggi DPD. Pasien batuk, demam, pneumonia. Pasien, nah, itu namanya first impression atau intuition based diagnosis. Itu harus di-avoid, harus dicegah. Jadi Anda diajarkan mulai dari perkuliahan ini bagaimana cara melakukan penegakan diagnosa yang benar. Jadi bukan hanya dengan berkata bahwa demamnya gimana, Bu? Demamnya tinggi dari hari pertama. Oh, Ibu menderita demam berdarah atau demam dengue. Saya demam, udah 5 hari. Terus saya susah BAB, oh Ibu typhoid. Itu harus mulai dihindarkan, disadari dari sekarang. Bahwa Anda tidak bisa menegakkan diagnosa hanya dari itu saja. Jadi berdasarkan intuisi, bahwa oh itu sakitnya ini, atau ngelihat oh cuman itu data 2 aja sudah bisa bikin diagnosa, maka itu harus dihindari dari sekarang. Lalu, lakukan penggalian diferensiagnosa dengan baik dan dokumentasikan. Itulah kenapa kalian diajarkan untuk membuat diferensial diagnosa. Diskusi tutorial itu untuk Anda bisa memikirkan hal lain selain diagnosa utama. Jadi jangan bilangnya cuma pasien datang dengan tekanan darah turun, ekstremitasnya dingin, berkeringat, shock, titik. Nggak pernah mikir yang lain. Nggak bisa gitu. Ketika mendapatkan seorang pasien, Anda harus berpikir secara menyeluruh.
Kalau Anda sudah berpikir apa DD-nya, tolong ditulis di dalam rekam medis. Kenapa? Karena di situ orang bisa mencurigai sesuatu kalau memang ternyata perawatan awalnya tidak memberikan hasil yang benar. Jadi apa yang sudah dihilangkan dari kemungkinan diferensial diagnosa, apa yang sudah ditanya, arahnya kemana dari diferensial diagnosa. Kalau Anda sudah buat dokumentasi yang baik, maka orang juga bisa melihat dan melanjutkan terapi dari Anda. Berikutnya adalah give comprehensive summary. Jadi dalam suatu praktek kedokteran, Anda tidak bekerja sendiri. Bisa saja Anda merujuk pada orang lain, bisa saja Anda mengalihkan kepada teman Anda. Ketika Anda melakukan proses referral tersebut, maka Anda harus memberikan comprehensive summary. Jangan bilang, nih pasien shock, udah, titik gitu. Karena kalau dengan tidak komprehensif, maka orang tidak bisa melakukan evaluasi selanjutnya untuk menilai apakah ini sudah baik, apa yang harus ditindaklanjuti bila ada kesalahan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah practice effective handoff. Kalau Anda sudah mengikuti semua kuliah patient safety, Anda tahu bagaimana handoff yang benar. Bagaimana cara melakukan refer kepada orang lain atau petugas kesehatan lain. Komunikasi dalam tim kesehatan itu bagaimana saja caranya. Ya kalau masih bingung ya harusnya artinya kemarin kuliah nggak nyambung gitu ya. Karena waktu ujian juga bisa kelihatan gitu kenapa nggak nyambungnya sebenarnya. Jadi Anda harus diajarkan patient safety ya, itu untuk belajar ini deh, biar tahu bagaimana Anda mengurangi medical error ini gitu ya. Jadi saya harapkan sih nggak sia-sia belajar patient safety diajarin dari awal sekolah sampai sekarang. IM report yang tadi telah dilakukan untuk menilai adanya medical tersebut, medical error itu didapatkan bahwa kesimpulannya accidental injury itu adalah sesuatu yang serius karena dapat menyebabkan kematian. Penyebabnya bukan hanya kecerobohan individu, tetapi kesalahan yang memungkinkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh individu. Tapi IM report ini juga menyatakan bahwa individu tersebut tidak bisa dibebaskan dari kesalahan tersebut. Jadi artinya bukan untuk dimaknai bahwa medical error itu disebabkan kesalahan sistem. Jadi individunya nggak salah. Itu belum bisa dikatakan seperti itu. Kalau begitu, individu tidak mau bertanggung jawab, hanya akan menjalankan pada sistem. Tapi kalau bisa didapatkan bahwa memang ada individu yang melakukan itu tidak sesuai sistem, maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Jadi masing-masing individu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Karena didapatkan bahwa kesalahan sistem merupakan hal yang paling sering terjadi, maka perlu redesign sistem pelayanan, di mana didapatkan bahwa sistem pelayanan salah satunya adalah menyediakan obat dengan kategori berbahaya dengan jumlah yang banyak dalam suatu ER atau emergency room, itu bisa menyebabkan penyalahgunaan dan lain-lain. Maka itu bisa dibuat desain yang lebih baik. Atau ketika tenaga kesehatan bekerja melewati waktu yang seharusnya itu juga dapat menyebabkan adanya medical error, itu harus dibuat redesign sistem pelayanan yang lebih baik agar medical error yang dapat terjadi bisa diminimalisir atau dihilangkan. Dari hal tersebut, maka patient safety menjadi prioritas untuk diajarkan kepada calon tenaga medis dan harus diterapkan dalam sistem layanan kesehatan. Itulah kenapa kalau Anda besok bekerja di layanan kesehatan, Anda harus tahu sistem patient safety yang diterapkan dalam sistem layanan kesehatan yang Anda ikuti. Jadi, patient safety itu didapatkan bahwa Anda bisa memperbaiki structure, process of care, dan memperbaiki outcome dengan patient safety. Di mana investment-nya memerlukan biaya. Jadi kalau mau menerapkan patient safety itu perlu biaya, tapi manfaat yang didapatkan itu juga besar. Kualitas structure-nya meningkat, kualitas prosesnya meningkat, sehingga outcome-nya juga lebih baik. Itu prinsip dilakukannya patient safety, meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Sedangkan ketika adanya adverse event, di mana dengan budaya saat ini, di mana banyak masih budaya menyalahkan, akan menimbulkan adanya pengaduan, tuntutan, tuduhan malpraktek, proses hukum, blow up mass media, publikasi opini negatif, dan untuk pertahanan rumah sakit akan memerlukan pengacara, asuransi, dan tuntutan balik. Hal ini pun costly. Ya, efeknya jelek, kecurigaan pasien terhadap layanan kesehatan jadi meningkat. Itulah makanya orang kadang-kadang nggak mau berobat ke suatu tempat yang katanya layanannya jelek. Jadi, karena dua-dua arah ini memerlukan biaya, maka akan sangat lebih baik kalau kita memilih untuk menginvestasikan dana kita untuk menerapkan patient safety yang baik daripada dananya habis untuk counter dari efek yang terjadi karena adverse event. Jadi mau ada pengaduan itu ngeluarin biaya juga. Kenapa kita tidak mengeluarkan biaya untuk meningkatkan budaya patient safety, melakukan proses reporting yang baik, melakukan pembelajaran atau analisis atau research, ya, based on standard and guideline, kemudian diimplementasikan, dimonitoring, dan melibatkan pasien. Dengan hal tersebut di atas, maka kepercayaan pasien akan meningkat, maka layanan kesehatan menjadi suatu tempat yang lebih baik bagi proses pelayanan kesehatan untuk pasien. Pasien merasa lebih aman, dia bisa mendapatkan pelayanan dengan lebih baik, dia juga bisa bebas dari suatu pemikiran bahwa dia kemungkinan akan mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam rumah sakit. Dia masuk tidak dengan cedera patah tulang, keluar dengan patah tulang hanya karena suatu kejadian patient safety yang salah di rumah sakit. Jatuh, tertimpa benda berat, yang seharusnya tidak terjadi, jadi terjadi karena tidak menerapkan proses patient safety dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap proses layanan kesehatan meningkat, itu akan memberikan kepercayaan yang baik bagi layanan kesehatan dan juga petugas kesehatan. Jadi jangan menganggap bahwa ketika Anda tidak dipercayai oleh masyarakat, itu salah masyarakatnya gitu. Setengahnya adalah salah dari petugas kesehatannya sendiri dan layanan kesehatan itu sendiri. Ketika masyarakat lebih memilih untuk melakukan pengobatan ke bidan, perawat, padahal di tetangganya ada dokter, mungkin dokternya tidak bisa melakukan proses keselamatan pasien yang baik. Atau akhirnya kalau pasien lebih memilih menggunakan obat tradisional, pengobatan alternatif, karena mereka sudah tidak mempercayai lagi layanan kesehatan. Jadi, patient safety ini akan memberikan manfaat yang cukup besar, cukup ya, sangat besar dalam proses layanan kesehatan, di mana saat ini masalah pembiayaan itu menjadi suatu masalah yang sangat dipertimbangkan dalam layanan kesehatan. Kalau Anda sudah belajar tentang patient safety, maka Anda tahu 7 langkah keselamatan pasien di rumah kesehatan. Jadi bukan hanya rumah sakit ya. Kalau Anda bekerja di klinik, bahkan puskesmas, patient safety ini merupakan salah satu hal yang dinilai dalam akreditasi klinik atau akreditasi puskesmas. Jadi harus ada suatu budaya keselamatan pasien di layanan kesehatan selain dari rumah sakit. Ini saya ambil dari KKPRS, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Jadi 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit itu adalah bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Artinya, keselamatan pasien itu bukan hanya tanggung jawab dokter. Seluruh orang yang bekerja di rumah sakit itu punya kesadaran akan keselamatan pasien. Jadi mulai dari tukang bersih-bersih, orang di dapur, sampai pimpinan rumah sakit harus punya kesadaran akan keselamatan pasien. Bagian manajerial harus juga mampu memimpin dan mendukung staf di rumah sakit untuk keselamatan pasien. Harus mengintegrasikan aktivitas untuk pengelolaan resiko. Anda nanti seharusnya sudah belajar tentang resiko dari patient safety,
dari 11 materi patient safety sudah bisa mengelola resiko. Mana yang masuk ke dalam resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah untuk menyebabkan atau adanya medical error. Maka perlu didata mana resiko yang tinggi, mana resiko yang kurang, mana yang sedang. Kemudian kembangkan sistem pelaporan. Jadi kalau ada medical error tidak untuk disembunyikan, tapi dilakukan suatu sistem pelaporan yang baik sehingga hal tersebut bisa dievaluasi, dianalisa, dan kemudian diperbaiki prosesnya. Libatkan dan komunikasi dengan pasien. Jadi kalau misalnya Anda melakukan proses patient safety, Anda harus melibatkan pasien, lakukan komunikasi dengan baik, belajar dan berbagi pengalaman tentang patient safety. Jadi Anda harus melakukan proses learning. Dari sistem pelaporan tadi, Anda akan menemukan kasus yang berhubungan dengan keselamatan pasien, dipelajari. Anda sudah belajar di patient safety, Anda sudah belajar itu siapa yang ada, Dokter Dwita apa. Dalam melakukan proses analisis, Anda bisa pakai root cause analysis. Anda juga tahu yang namanya Swiss cheese. Jadi Anda bisa menilai resiko masing-masing sebenarnya di mana bisa menjadi penyebabnya, apa yang mungkin terjadi, di mana salahnya, mana yang harus kita perbaiki, mana barrier yang bisa kita buat untuk mencegah adanya adverse event. Kemudian cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jadi kalau sudah ada proses perbaikan, maka Anda harus mengimplementasikannya sehingga adverse event-nya tidak terjadi. Ini adalah life saving untuk keselamatan pasien rumah sakit. Jadi kenapa bisa banyak terjadi medical error? Karena banyak staf yang ada di rumah sakit, banyak pasien yang ada di rumah sakit, banyak obat yang ada di rumah sakit, banyak tindakan yang terjadi di rumah sakit. Jadi kehati-hatian itu penting. Kalau sekarang Anda semua masih nggak merasa bersalah ketika mengatakan vancomycin atau erythromycin, ketika Anda ngomong ampicillin atau amoxicillin, tidak merasa itu hal yang penting, maka mulai sekarang Anda harus tahu, camkan dalam pikiran Anda bahwa banyak obat dengan nama, rupa, dan ucapan yang mirip. Jadi kehati-hatian itu sangat perlu. Dari sekarang sudah diajarkan, hati-hatilah. Kalau ngomong, tutorial selalu dikatakan, benar nggak yang ditulis scribernya? Benar tidak apa yang Anda ucapkan? Karena Anda harus bicara masalah hati-hati. Salah yang Anda tulis bisa salah. Bisa efeknya adalah cedera. Jadi kehati-hatian itu harus dimulai dari sekarang. Pastikan identifikasi pasien dengan benar. Jadi kalau selama ini yang diajarkan dari dahulu kala, kalau namanya melakukan identifikasi pasien itu harus lengkap, jangan hanya nanyain nama, umur, dan alamat. Ya, kalau akhirnya makin ke sini yang kalian tanya cuma namanya siapa Bu, umurnya berapa, rumahnya di mana, udah titik gitu. Akhirnya tidak terbiasa untuk mengidentifikasi pasien secara benar. Komunikasi secara benar saat serah terima, ini hand off tadi, tolong pelajari apa itu yang diajari dari hand off, gimana caranya. Pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Lihatlah status yang baik, konfirmasi kembali sebelum melakukan sebuah tindakan, itu hal yang penting. Kendalikan cairan elektrolit pekat. Ya, untuk anak semester 7 harusnya udah tahu tuh cairan elektrolit pekat itu apa aja. Isinya digunakan untuk apa dan apa efeknya kalau Anda memberikan cairan elektrolit pekat yang salah. Kalau kalian belajar emergency harusnya tahu. Maka elektrolit pekat itu Anda punya natrium dengan posisi konsentrasi lebih dari 2%. Kalau Anda masukin ke tubuh, ya udah mati pasiennya. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan layanan.
Jadi kalau mau ngasih obat itu harus dikasih tahu berapa kali kasihnya, apa yang sudah dikasih. Jadi kalau Anda rujuk orang atau memindahkan pasien dari UGD ke ruang rawat, pastikan akurasi pemberian obatnya. Jangan cuma mindahin aja, tapi nggak tahu bahwa obat itu ternyata tadi udah dikasih di UGD jam segini. Nyampe ruang rawat dipikirnya belum dikasih lagi 2 kali. Jadi hal tersebut harus diperhatikan. Hindari salah kateter dan salah sambung selang. Ya, ini tolong yang nggak tahu bedanya selang NGT, selang kateter, mana dimasukin kemana, selang untuk orang yang mengalami pneumotorak. Nah, belajarlah. Ya, jadi nanti kalau di layanan kesehatan akan banyak selang yang kamu temui. Ya, kamu bakal ketemu yang namanya pemasangan IV line yang dipasang lewat vena sentral. Akan ada orang pakai ETT, ada orang pakai tube karena kejadian pneumotorak, ada orang pakai kateter, ada orang pakai drain karena proses habis operasi dan lain-lain. Jadi jangan salah sambung selang. Hindari kesalahan dan kateter. Masih ada aja kalau orang CSL nggak tahu nyambungin kateternya gimana. Gunakan alat injeksi sekali pakai. Jadi kalau misalnya SPET itu disposable, jadi harusnya sekali pakai. Tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi nosokomial. Jadi yang selama ini kalau OSCE masih cuci tangan 6 langkah dengan ngasal, tolong pelajarilah dari sekarang. Lakukan dengan benar. Apalagi di saat sekarang ini ketika cuci tangan itu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan cuman kasih hand sanitizer plek udah. Anda diajari cuci tangan 6 langkah untuk diterapkan. Yang gunanya adalah untuk meningkatkan kebersihan tangan, mencegah infeksi nosokomial. Jadi kalau saya OSCE ngeliatin orang cuci tangan cuman ngasal, ya Anda udah tidak menerapkan patient safety. Profesionalisme Anda turun karena Anda membahayakan pasien Anda sendiri. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk menghindarkan adanya medical error ini. Pertama, make error more visible sehingga kita bisa menghindarkannya. Kita secara individual harus punya tanggung jawab, mampu punya pengetahuan akan remedinya. Jadi kalau kamu praktek harus punya ilmu, apa itu antidotumnya sebuah obat. Ya, jadi kalau misalnya kamu orang keracunan, ya harus tahu antidotnya apa. Nanti pergi ke agromedicine sana, ada orang keracunan, nggak tahu antidotnya apa. Akhirnya gelagapan sendiri, terus pasiennya mati hanya karena dosennya nggak tahu antidotnya obat-obat tertentu. Harus mampu punya keterampilan untuk intercept harm. Jadi kalau Anda bisa mengidentifikasi adanya harm sebelum itu terjadi, maka Anda harus mampu mencegah itu terjadi. Jadi harus punya skill. Pertama harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi tentu bahwa itu bisa memunculkan adanya hal. Yang di sebelah kanan adalah sistem responsibilities, di mana sistem itu atau institusi harus mampu membuat stafnya itu lebih alert. Jadi dalam suatu tindakan atau layanan kesehatan, semua staf kesehatannya harus punya alert, dia harus waspada. Tahapan apa saja yang bisa menyebabkan adanya failure, bisa menyebabkan error. Nah, itu semua orang harus punya suatu awareness. Facilitate a culture of speaking up. Jadi kalau memang Anda bisa mengidentifikasi error tersebut, maka harus disampaikan, jangan dibiarin aja. Respon to error itu harus punya clinical skill and sound judgment. Jadi kalau Anda menjadi sebuah tim atau orang yang melakukan tindakan
kedokteran, Anda harus punya clinical skill dan punya judgment yang baik. Ini benar, ini salah. Ini kalau dilakukan ini bakal ini efeknya. Kalau ini diambil tindakan ini maka ini salah, nggak bisa dikerjakan. Jadi Anda harus punya sound judgment. Artinya judgment-nya bukan karena feeling, tapi karena pertimbangan. Pasien ini dalam kondisi begini, hasil labnya ini. Kalau saya kasih ini, dia akan menyebabkan ini. Pilihan terbaiknya, nah itu. Jadi kalau ngambil keputusan bukan karena feeling, tapi karena sound judgment, ada dasarnya. Mau ngasih pasien high concentration elektrolit, apa judgment-nya? Dasarnya apa? Harus jelas. Ya, sistem harus menyediakan remediesnya harus ada. Jadi artinya ketika ada error, yang tadi remediesnya harus disiapin. Mau ngasih sultepas atropin tapi nggak punya, ya udah mati juga pasiennya. Ya, tenaga kesehatannya harus tahu apa remediesnya, sistemnya harus menyediakan remediesnya. Jadi tanggung jawabnya ada di individual dan ada di sistemnya juga. Lalu harus membuat error less frequent, error awareness, aware, ada hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan error, dan calling for help kalau nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya terjadi error dan bukan ada dalam batas keterampilan kita, maka harus bisa mencari bantuan. Untuk sistem harus bisa membuat bahwa patient safety itu adalah culture. Ya, jadi patient safety itu bukan hanya hal yang sekali-sekali, tapi adalah culture. Culture dari semua orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Lalu, kalau bisa diusahakan pencegahannya, maka harus dirancang bahwa hal itu tidak akan muncul lagi. Itu yang harus bisa dirancang untuk dilakukan. Jadi tadi proses perbaikannya, kalau bisa tidak muncul kembali, lakukan. Tapi kalau dia bisa membuatnya more visible dan bisa di-assess, maka harus lakukan suatu proses yang lebih baik. Ya, jadi ini bukan hanya tanggung jawab suatu layanan kesehatan di klinik atau rumah sakit. Kalau Anda nanti mau berpraktek di rumah, maka ini jadi tanggung jawab Anda. Anda punya tanggung jawab individual dan Anda punya tanggung jawab sistem di satu orang ketika Anda melakukan suatu praktek mandiri di rumah. Jadi jangan anggap karena Anda kerja sendiri, maka cuma Anda yang punya individual responsibility, nggak punya sistem responsibility. Tapi kalau Anda punya praktek sendiri di rumah, ya Anda harus memperhatikan sistem responsibility ini menjadi responsibility Anda sendiri. Baik, itu akhir dari kuliah saya. Baik, saya harapkan sudah jelas. Pertanyaan sekarang, siapa yang merecord pertemuan ini? Izin jawab dok, saya dok yang merecord dok. Oke, Anda record udah izin sama saya belum? Maaf dok, belum dok. Terus kenapa Anda record tidak izin sama orang yang ngasih kuliah? Maaf dok, saya salah dok. Itu namanya bikin judgement gak ada alasannya. Apa alasan Anda? Karena tadi dokter telah menyampaikan takutnya mengganggu dok, karena ada interupsi begitu dok. Mohon maaf dok. Terus, kalau seperti itu, menurut Anda pilihan terbaik Anda merecord atau tidak merecord? Seharusnya tidak dok. Seharusnya tidak. Terus